Meski bukan penerus tahta kerajaan Pajajaran, Raden Kian Santang termasuk putra Prabu Siliwangi paling populer. Raden Kian Santang adalah putra Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi dari pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Saat dewasa, Raden Kian Santang belajar agama Islam di Mekah dan mengubah namanya menjadi Galanterang Setra. Raden Kian Santang punya dua saudara kandung, yaitu Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, pendiri kerajaan Cirebon, dan Nyimas Rara Santang adalah ibunda Sunan Gunung Jati. Sejak kecil hingga remaja, Raden Kian Santang dilatih ilmu bela diri hingga tumbuh menjadi sosok satria Pajajaran. Kehebatannya tentu membuat bangga sang ayah, Prabu Siliwangi, yang mengangkatnya sebagai Senopati Pajajaran. Raden Kian Santang pun tumbuh menjadi ksatria yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika hidup di istana, Raden Kian Santang adalah pemuda yang serba berkecukupan. Meski begitu, dia merasa kurang mengenal jati dirinya sendiri, dia juga merasa jenuh karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hingga suatu ketika, menurut cerita, Raden Kian Santang mendatangi seorang peramal untuk mengetahui lawan tangguh yang dapat menandinginya. Peramal itu bilang, orang yang bisa menandinginya adalah Sayyidina Ali dari tanah Arab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri adalah sahabat Nabi Muhammad yang hidup pada abad 7 Masehi. Tapi konon, Raden Kian Santang dan Sayyidina Ali bertemu secara gaib. Untuk bertemu Sayyidina Ali, Raden Kian Santang harus memenuhi dua syarat, melakukan semedi di ujung kulon dan mengganti namanya menjadi Galanterang Setra. Setelah melakoni dua syarat tersebut, Raden Kian Santang segera melakukan perjalanan ke Arab untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya di Mekah, dia bertemu seseorang dan kemudian menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Orang tersebut mau memberitahu keberadaan Sayyidina Ali, asalkan Raden Kian Santang mau mengambil tongkatnya yang ditancapkan di tanah. Tidak disangka, Raden Kian Santang kesulitan mencabut tongkat itu hingga keluar darah dari seluruh tubuhnya ketika berupaya untuk menyelesaikan tugas yang dianggap sangat mudah. Belakangan diketahui, sosok yang menancapkan tongkat itu adalah Sayyidina Ali. Setelah pertemuannya dengan Sayyidina Ali, Raden Kian Santang memutuskan untuk menetap di Mekah dan belajar agama Islam di sana. Raden Kian Santang menetap cukup lama guna belajar dan memahami agama Islam. Setelah itu, dia memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, dia menemui sang ayah dan kerabatnya untuk menceritakan pengalamannya selama mengembara ke tanah Arab. Raden Kian Santang kemudian mengajak Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam, begitu juga dengan rakyat Pajajaran, tetapi ditolak. Meski ajakannya ditolak oleh Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang tetap menyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Pada awalnya, dia menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa. Dalam perjalanannya, Raden Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci. Dia pun pergi ke Galuh dan berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon di Limbangan, yang dikenal memiliki nama Sunan Pancer. Berkat Sunan Pancer, agama Islam bisa tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Sejak penguasa lokal banyak yang menjadi umat Muslim, ajaran Islam menjadi berkembang di hampir seluruh wilayah Priangan. Setelah berhasil mengislamkan hampir seluruh Priangan, Raden Kian Santang memilih menetap di daerah sekitar Garut. Di tempat itulah, ia menyebarkan agama Islam dan menjadi guru syariat hingga akhir hayatnya. Tidak diketahui kapan Raden Kian Santang meninggal, tetapi masyarakat lokal meyakini makamnya terletak di lereng Gunung Karacak, yang berada di Kecamatan Karangpawitan, Kota Garut. Semoga bermanfaat. Sebuah legenda punya versinya masing-masing, untuk diambil hikmah pasca sebuah legenda. Wassalam.